Halo sahabat-sahabat Putra Mall dimanapun berada, jumpa lagi pada kesempatan video kali ini sahabatku. Pada kesempatan ini saya mau berbagi pengalaman ya selama saya menjadi konten kreator atau menekuni dunia YouTube sahabat-sahabatku ya. Kita mau berbagi informasi, berbagi pengalaman. Semoga sahabat-sahabatku semua atau pengalaman yang saya miliki ini bisa menjadi motivasi buat sahabat-sahabatku semua untuk kedepannya, untuk maju ke depannya. Sahabat-sahabatku semua ya, jadi YouTube ini sebenarnya merupakan suatu ini ya, bagi saya tuh seperti suatu pelarian atau untuk mengisi waktu kosong saat itu. Karena kebetulan pada tahun 2020-2021 itu sahabatku, kita tahu pandemi COVID-19 itu menyerang Indonesia atau menyerang hampir seluruh dunia sahabat. Dan pada kesempatan itu kita semua beraktivitas dengan menggunakan media internet sahabat ya. Jadi kita bekerja itu atau seperti anak-anak sekolah ya, kita bisa tahu mereka sekolah berbasis daring atau berbasis online ya sahabat waktu itu. Dengan demikian juga untuk mengisi kekosongan waktu itu saya mulai berpikir apa yang saya bisa buat ini dari dunia internet dan dunia YouTube. Kebetulan saya juga sudah mendaftarkan diri ke YouTube, membuat channel di YouTube, dan kemudian sudah mengupload beberapa video di YouTube. Tetapi yang terjadi ketika itu sangat sulit sekali saya mendapatkan subscriber. Saya masih ingat saya berhenti di 120-an subscriber, saya berhenti karena saya bingung ya, saya belum tahu polanya bagaimana kok bisa mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya. Jadi memang waktu itu saya memang masih kesulitan sahabat, karena memang waktu itu masih pemula ya, bingung. Tapi tidak sengaja waktu itu ada yang live ya, ada sahabat yang live waktu itu, siapa ya, saya lupa itu siapa yang live. Dan ketika dia live itu saya iseng-iseng ikut masuk dalam live itu, dan iseng-iseng juga ikut berkomunikasi atau berbagi apa yang menjadi kendala ya. Saat itu ketika saya menjadi konten kreator sahabatku, kebetulan di sana semua berisi pemula ya, jadi pemula, dan saya sangat senang sekali ya, dari dulu sampai saat ini juga saya senang sekali untuk menghadiri live teman-teman, karena dengan menghadiri live teman-teman tadi itu sebenarnya banyak faktor positif, hal positif yang bisa kita dapatkan. Selain kita dapat subscriber, tapi kemudian kita dapat punya banyak teman ya. Yang terpenting buat saya itu banyak ilmu-ilmu yang saya bisa dapatkan sahabat ya. Banyak kita ilmu-ilmu yang saya bisa dapatkan. Dan yang terpenting waktu itu ketika saya sudah tidak punya semangat lagi sahabat ya, sudah loyo atau dengan kata lain sudah malas, sudah jenuh ya untuk menjalani dunia YouTube ini. Karena sahabatku pasti pernah mengalami bahwa untuk menjadi konten kreator itu tidaklah mudah ya sahabat. Butuh waktu, butuh ide-ide, butuh perangkat ya, butuh kreativitas yang luar biasa sahabat ya. Dan itu bagi saya merupakan suatu yang berat, karena ada kalanya kita itu memang betul-betul malas, apalagi ketika kita melihat video-video yang sudah kita buat itu sepi penonton sahabat ya, sepi pengunjung ya. Dan apalagi kita bisa lihat waktu tonton yang sangat-sangat minim sahabat ya. Jadi kadang satu video saja 1 jam aja sudah hebat sekali kita bisa dapatkan sahabat ya. Dan ini membuat saya sekali lagi menjadi jenuh ya sahabat, dan menjadi sangat berat ya. Udah tuh ada informasi yang ada yang menyampaikan sahabat-sahabat bahwa ayo kita live, kita buat live, dan saya buat live ya. Saking saya itu
punya niatan, keinginan untuk mendapatkan jam tayang yang tinggi, sahabat, saya pernah buat live itu hampir 10-12 jam, sahabat ya, 10-12 jam. Tapi sayang ya, sekali lagi bahwa tidak dapat ya, jam tayang itu tidak dapat juga, karena sekali lagi yang nonton sedikit sekali untuk pemula, sahabat. Jadi memang jam tayang sedikit, dan kemudian yang nonton juga di kita pemula itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Tidak terlalu menarik ya, tidak terlalu menarik karena pemula ya. Pemula ini bicara aja kadang-kadang belum benar, sahabatku, kadang-kadang ya seperti orang masih terbata-bata, terpatah-patah ya dalam berbicara. Dan itu terus ya saya lakukan. Dan konten saya yang pertama itu saya tertarik dengan bonsai kelapa. Sekali lagi, bonsai kelapa ini juga idenya juga saya lihat dari youtuber pencinta bonsai kelapa ya, atau youtuber yang kontennya isi tentang konten kelapa. Dan jujur ya, bonsai kelapa itu memang menurut saya, bagi saya itu sangat menarik ya. Dan bonsai kelapa inilah salah satu topik yang dulu ya, setelah saya bangkit lagi tuh yang sering saya bahas, bonsai kelapa ini. Dan yang menjadi kendala adalah setelah saya berjalan ya, ketika saya upload ya, sahabat-sahabat, ketika saya sudah selesai menghasilkan satu video, viewernya itu sangat sedikit ya, sangat sedikit. Dan saya sampai heran gitu, untuk mencapai angka 100 saja nggak bisa, sahabat. 100 viewer itu waktu itu agak-agak sulit ya, gitu. Dan kemudian saya mencari cara lagi gimana gitu. Akhirnya bergabunglah dengan grup-grup ya, sahabatku, grup-grup ya, pasti sahabat-sahabat ngerti grup-grup apa. Dan mencoba bergabung dengan grup-grup gitu, sahabat. Dan sekali lagi di dalam grup itu ada orang yang sudah monet, dan kemudian yang katanya sudah gajian. Dan akhirnya beliau-beliau itu yang ditunjuk atau yang menjadi admin grup atau pemimpin atau ketua dari grup tadi, sahabat-sahabat. Dan saya ikuti grup pertama, akhirnya ketua grupnya hilang, akhirnya grup bubar. Kemudian saya ikuti lagi grup kedua, sama juga demikian. Saya ikuti grup 3, sama juga demikian. Dan terakhir saya ada temukan grup yang keempat kalau tidak salah itu. Di situ grupnya orangnya baik-baik, sahabat. Orang-orang di dalam grup tadi lah saya bisa mengetahui bahwa masih ada orang baik ya di dunia internet, yang walaupun kita nggak lihat secara face to face atau secara bertatap muka, itu kita nggak pernah ketemu, tapi masih ada orang yang baik, sahabat. Dan di situ saya sangat terbantu sekali, sahabat ya. Jadi di grup pertama memang ada yang membantu saya untuk mencapai 1000 subscriber. Di grup pertama itu sangat membantu. Dan ketika saya sudah sampai ke angka 900, sahabatku, 950 subscriber kurang lebih ya. Jadi sepanjang itu memang saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan subscriber itu secara alami, sahabat ya. Sudah 950 subscriber atau 900 subscriber lebih ya. Jadi ada juga kawan yang dari grup kami tadi, dialah yang membantu saya untuk mencapai ke 1000 subscriber tadi. Jadi itulah kegunaan dari grup ya, walaupun pada akhirnya grupnya itu bubar dan meninggalkan saya ya, itu sangat-sangat bermanfaat ya. Untuk 1000 subscriber itu kalau tidak ada orang baik ya, tidak ada orang-orang baik di YouTube, rasanya nggak akan mungkin, sahabatku. Selanjutnya di grup berikutnya saya kebetulan kekurangan jam tayang ya. Jadi karena sudah lama YouTube ini udah lebih setahun, jadi jam tayangnya turun terus ya. Dan ini juga menjadi kendala, dan ini membuat kita sempat frustasi, sahabat ya. Membuat stres ya, frustasi kok payah sekali untuk mendapatkan jam tayang 4000 ini, kok payah kali, hampir 2 tahun ya. Jadi di tahun kedua itu sudah rasanya udah gimana itu, uring-uringan, sahabat. Sudah hampir saya tidak lagi mau melanjutkan karena sudah capek. Sudahlah gitu. Tapi sekali lagi, sahabatku ya, ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, ternyata pertolongan itu ada, sahabat. Pertolongan itu ada. Dan akhirnya ada sahabat saya membantu saya melalui grup ya. Memang banyak juga fungsi grup, kita juga nggak bisa
memandang sebelah mata ya. Grup ini sangat-sangat bermanfaat pada awal-awal dulu. Akhirnya grup ya tadi membantu saya melalui tim atau melalui teman-teman di grup tadi untuk mencapai 4.000 jam tayang sahabatku ya. Jadi sampailah saya di 4.000 jam tayang sahabatku. Dan akhirnya saya dimonetisasi ya. Dimonetisasi. Dan selanjutnya ya pengalaman saya setelah saya dimonetisasi, ternyata itu bukan suatu hal yang gampang sahabat ya. Bukan suatu hal yang gampang. Mengapa saya bilang bukan suatu hal yang gampang? Ternyata kita harus kumpulkan $10 lagi. Dan ini merupakan suatu hal yang berat juga sahabat ya. Saya sudah 1 bulan, 2 bulan, yang terkumpul cuma 17.000 ya. 18.000 ya. Itu dulu sangat-sangat kecil ya. Untuk ngejar $10 itu ya sekitar 150.000 sahabatku. Sangat sulit sekali, tetapi ya saya konsisten aja gitu. Saya berusaha saja, semoga sampai. Dan pada akhirnya sahabatku, saya juga mengalami kesulitan. Jadi saya coba iseng-iseng ya, di grup mungkin sahabatku pasti tahu, menyampaikan apa yang menjadi keluhan saya. Saya juga bersyukur sahabatku, sekali lagi saya bertemu dengan orang baik ya. Akhirnya dia menyawer 2 video saya dengan nominal 50.000 ya, dan nominal 100.000 sahabat. Dan nanti saya memang senang sekali ya sahabat, karena apa? Saya baru pertama kali mendapat saweran sebesar itu, 150.000 sahabat. Tapi karena dipotong yang sampai ya tidak sampai segitu ya. Ya berapa ya? Sekitar mungkin dikurangi 60% kalau 40% kalau tidak salah. Jadi ya dapatnya 100.000 lebih gitu. Tetapi 100.000 lebih kalau nggak salah ya. Saya lupa ngitungnya. Ditambah dengan hasil yang sudah saya dapatkan beberapa waktu sahabat. Dan akhirnya terkumpullah 150.000 atau $15. Setelah dapat itu baru kita bisa melanjutkan ke Google AdSense ya sahabat. Mendapatkan pin Google AdSense. Dan kita bisa melanjutkan pendaftaran Google AdSense. Dan sampai di Google AdSense ini sahabatku ya, sampai di Google AdSense ini itu juga dilema buat saya. Karena apa? Di dalam informasinya atau yang disampaikan oleh Google sendiri bahwa PIN itu akan sampai kurang lebih 3 minggu ya sahabat, 3 minggu. Tapi pada kenyataannya sampai dengan 2 bulan hampir 2 bulan kalau tidak salah itu PIN itu belum datang. Dan karena di situ ada informasi bahwa 4 bulan kita harus segera menyelesaikan pendaftaran monetisasi, makanya saya agak sedikit cemas sahabatku. Dan akhirnya saya mencoba cari informasi dan saya dapat informasi di sana bagaimana kalau misalnya pin Google AdSense kita tuh datangnya terlambat. Ada informasi, ternyata kita bisa mengajukan lagi. Dan saya langsung sudah berhubungan dengan pihak Google-nya sendiri untuk mempertanyakan tentang kondisi pin Google AdSense saya itu. Tetapi di situ sampaikan bahwa coba ajukan lagi. Kita ajukan lagi yang kedua, sahabat. Setelah kita ajukan yang kedua, tidak beberapa lama setelah itu ya mungkin sekitar setengah bulan keluar ya pin Google AdSense itu. Saya mengira bahwa itu adalah yang kedua tadi, sahabat. Ternyata dia yang pertama, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Akhirnya saya terima dan saya entry lah pin yang tadi ya, yang sudah diberikan oleh Google tadi ke dalam aplikasi Google AdSense itu sendiri ya. Dan kemudian di situ dilanjutkan dengan sinkronisasi kode rekening yang kita pakai, dan saya bersyukur semuanya sudah sampai ya. Seperti kemarin itu monetisasi itu juga 1 hari 1 malam selesai. Kemudian setelah itu sinkronisasinya juga setelah dapat Google AdSense itu selesai, semua selesai. Dan sekarang itu adalah mengumpulkan 1.300.000 ya, agar kita bisa sampai ke atau bisa menerima gaji, sahabat. Dan ini memang merupakan suatu hal yang berat juga, sahabat ya. Karena saya itu melihat bahwa satu video itu paling tinggi 1.500, sahabat ya. 1.500. Paling nanti sekitar 500-600, sahabat ya. Satu video. Tapi kali lagi saya tidak melihat angkanya ya untuk saat ini, karena bagi saya harus berjuang dulu ya, menghasilkan karya-karya dengan tujuan bahwa suatu hari nanti saya akan bisa
dengan harapan suatu hari nanti saya bisa memetik hasilnya, sahabat. Karena saya tahu untuk menjadi seorang YouTuber ini tidak gampang, apalagi YouTuber seperti saya kelas kampung nih, sahabat. Ya, itu pasti tidak akan gampang. Tapi sekali lagi sahabatku semua yang selama ini sudah mendukung ya, sahabat-sahabat Putra Armol, saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya bisa sampai hari ini, selain dari orang-orang yang berjasa terhadap saya tadi, saya tidak pungkiri ya, mereka sangat berjasa dalam kehidupan saya, tetapi juga dukungan semua sahabat-sahabat Putra Armol sampai hari ini yang setia ya. Saya lihat ada beberapa orang yang sangat setia, karena saya sadar juga lah ya, bahwa konten saya ini sebenarnya belum wah-wah betul, tapi sekali lagi ada sahabat-sahabat setia yang selalu mendukung saya, yang memberi support kepada saya. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa buat saya, sahabat-sahabatku. Dan yang saya bisa berikan kepada semua sahabatku adalah terima kasih. Dan kemudian nanti kalau saya punya waktu yang panjang, saya akan mencoba setiap harinya itu kita akan berkunjung ya, akan terus berkunjung kepada sahabat untuk menjalin tali silaturahmi satu dengan yang lainnya, sahabatku ya. Jadi sekali lagi, berkunjung ini adalah kekuatan buat kita para konten kreator ya. Tanpa berkunjung, tanpa bekerja sama dengan konten kreator yang lain yang pemula, kita tidak akan kuat ya. Saya merasakan, sahabatku ya, dan saya sampai monet seperti sekarang ini, saya sudah rasakan bahwa semua itu adalah dukungan dari semua sahabat-sahabat konten kreator, baik yang pemula, yang sudah lama, bahkan yang sudah profesional. Itu saya lihat ada andilnya ya, gitu. Jadi akhir kata, kepada sahabat-sahabatku semua, ini pengalaman saya ya, yang saya ceritakan secara singkat. Mungkin ada juga yang tertinggal ya, saya minta maaf ya, tapi paling tidak apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi ya buat semua sahabat-sahabat, bahwa tidak boleh ada kata menyerah ya. Tidak boleh ada kata menyerah, dan kalau kita capek ya boleh istirahat, tapi jangan sampai kita berhenti ya, sahabatku. Kita istirahat untuk mengumpulkan tenaga, kita akan bangkit lagi ya. Itu harus kita lakukan, sahabat. Karena ketika kita menyerah ya, kita dinyatakan kalah ya. Karena perjuangan kita masih panjang. Kalau kita kalah ya rugi ya siapa kita. Karena sekali lagi, untuk menjadi konten kreator ini ya menghabiskan waktu, biaya dan sebagainya, itu sangat-sangat banyak ya, sahabatku. Energi, tenaga ya, itu sangat-sangat gitu. Jadi jangan sampai menyerah. Terus semangat ya. Saya percaya kita semua pasti bisa, kita semua pasti akan berhasil. Sama seperti lagu yang saya ciptakan tuh, yakinlah kita pasti bisa. Itu sebenarnya terinspirasi dari apa yang saya alami, yang saya jalani selama beberapa waktu ini ketika saya menjadi konten kreator, sahabatku ya. Itu yang menjadi inspirasi atau menjadi pendorong saya untuk membuat lagu tadi ya. Jadi semua berdasarkan pengalaman, karena saya percaya ketika kita sungguh-sungguh, ada yang tidak melihat kita, yang Maha Kuasa tidak melihat kita, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Dan kepada semua sahabatku, semangat selalu berkarya. Sekali lagi, di YouTube ini kita bisa buat berbagai macam ya kreativitas yang tentunya itu tidak hanya berguna buat kita sendiri. Sekali lagi, hasil atau karya-karya yang kita buat itu sebenarnya itu juga bisa sangat bermanfaat juga buat sahabat-sahabat kita yang lainnya. Mungkin tantangan yang berikutnya yaitu mungkin banyak orang yang mungkin mencemooh ya, mungkin orang yang kurang peduli, yang hanya mementingkan ego sendiri. Itu biasa, itu tantangan, dan itu harus diselesaikan. Jangan sampai kita kalah ya dengan kondisi seperti itu, sahabat-sahabatku semua. Demikian ya sahabatku, lain waktu nanti kita akan sharing lagi ya, ada suatu hal yang luar biasa lagi yang saya bisa dapatkan dari YouTube ya. Nanti kita akan sharingkan, kita akan buat video di berikutnya, dan saya percaya dan saya berharap bahwa video yang saya buat hari ini bisa menjadi motivasi buat semua sahabat-sahabatku yang ada di dunia per-YouTubean ini. Sekali lagi, kita pasti bisa. Jangan lupa kita harus tetap berdoa, karena kekuatan sesungguhnya dan yang memberikan izin ya buat kita bisa sampai saat ini dan kita menjadi berhasil, itu hanya berdasarkan izin yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk semua sahabat Putra Armol dimanapun berada. Semangat, terus berjuang sampai ke tujuan.
jangan menyerah. Semangat!